Buat kalian player baru yang pengen settingan kontrol Honor of King, silahkan kalian tonton video ini sampai selesai. Halo bosku, selamat datang kembali di channel Yoto Tutorial. Di video ini saya akan membagikan settingan Honor of King terbaru. Oke, tak usah lama-lama, langsung saja ke settingannya. Untuk mengatur semua settingan kontrol terbaik di HP kalian tinggal pergi ke pengaturan atau ke fitur setting dan lanjut masuk ke pengaturannya, mulai dari settingan grafis ini. Nah, untuk di settingan grafis tentunya menyesuaikan sama device yang kalian gunakan. Untuk yang pertama, di sini ada pengaturan FPS. Jadi untuk pengaturan FPS ini tergantung juga dengan device kalian. Jika support di 120 fps, di sini kalian bisa aktifkan. Karena jika ini lebih ke kanan, ini akan lebih smooth dan lancar. Namun jika misalkan kalian terbukanya di tinggi ini adalah 60 fps. Nah, untuk resolusi di sini juga menyesuaikan dengan device kalian. Semakin kanan semakin bagus untuk grafik, layarnya ataupun warnanya. Kemudian di sini ada pengaturan ketinggian kamera. Jadi ketinggian kamera adalah jarak dekat atau jauh. Tapi kalau misalkan kalian pakai yang standar, itu lebih ke zoom out atau lebih besar jarak pandangnya. Untuk di sini saya sarankan kalian pakai yang standar saja. Dan selanjutnya untuk di anti aliasing, di sini opsional, bisa kalian aktifkan atau tidak. Karena ini perbedaannya hanya dari tekstur gambar atau tepi-tepian hero dan lain-lain. Jika kalian ingin aktifkan, di sini kalian tinggal checklist seperti ini. Namun untuk di saya, ini tidak saya aktifkan karena ini bisa berpengaruh sama performa dan baterai HP kalian. Apalagi jika HP kalian itu RAM-nya 4GB ke bawah. Di sini saya sarankan kalian nonaktifkan saja. Kemudian di sini ada kecerahan. Di sini bisa kalian sesuaikan. Kalian geser seperti ini. Jika pengen gelap, kalian geser ke kiri. Atau pengen lebih terang, kalian geser ke kanan. Untuk di sini saya pakai di rekomendasi ini saja. Selanjutnya di sini ada settingan animasi UI. Animasi UI ini adalah salah satu pengaturan yang menurut saya tidak berpengaruh sama gameplay. Kalau kalian aktifkan untuk animasinya, kayak ada delay sedikit, ada animasi. Untuk di sini saya nonaktifkan saja. Kemudian di sini ada kualitas grafis. Di sini juga tergantung dengan device kalian. Jika device kalian mendukung, kalian pakai yang paling kanan karena grafisnya semakin bagus. Namun jika kalian rasa device kalian nge-lag atau patah-patah, kalian turunkan saja ke sebelah kiri. Kemudian ada pantulan air. Ini adalah pengaturan efek yang ada di air. Misalkan hero kalian itu jalan di air, maka ada percikan-percikan di belakang hero-nya seperti ini. Dan misalkan kalau kalian nonaktifkan, tidak ada bekas jalannya seperti itu. Selanjutnya ke settingan pengaturan dalam match. Untuk yang pertama, di sini ada tampilan FPS. Jika ini kalian nyalakan, maka ini FPS-nya akan muncul di sini seperti ini. Kemudian ada tampilkan plat nama target. Nah, ini untuk menampilkan yang di atas ini. Kalau kalian serang hero musuh, ada data spesifik, ada berdarah dari musuh, terus ada total fisikal dan lain-lain. Di sini saya sarankan kalian aktifkan. Soalnya ini membantu kalian. Buat kalian bisa kira-kira kekuatan hero kalian sama kekuatan hero musuh. Terus di sini ada pengaturan tampilkan nama. Nah, jadi ini hanya untuk menampilkan atau menyembunyikan nickname kalian. Namun ini hanya untuk berlaku di device kalian saja. Jadi orang lain tetap bisa melihat dari nama kalian. Selanjutnya ada tampilkan label skill. Di sini bisa kalian lihat di tombol skill itu kan ada bacaannya jika kalian aktifkan. Jika kalian nonaktifkan, cuma ada skillnya saja seperti ini. Ini cukup membantu buat yang pemula. Apalagi jika kalian belum tahu skill dari hero yang kalian mainkan. Tentunya ini sangat berguna sekali. Dan selanjutnya di sini ada fitur chat. Jadi ada fitur terjemahan pesan chat secara otomatis. Misalkan kalian main sama player luar negeri atau player Cina ataupun Thailand. Jika fitur ini kalian nyalakan, chatnya itu akan secara otomatis transit ke bahasa Indonesia. Untuk settingan di dalam match yang terakhir, ada pengaturan tampilkan hero musuh di tepi layar. Ini buat pemula, pengaturan yang sangat membantu banget dan wajib kalian aktifkan. Kalian bisa lihat di atas tepian layar.
itu bakalan muncul foto avatar dari musuh kalian. Kalau musuh berada di luar jarak pandang, maka bakal muncul fotonya seperti ini. Oke, selanjutnya masuk ke pengaturan kontrol. Nah, di sini adalah pengaturan yang benar-benar harus kalian perhatikan detail. Kalau kalian baru main, ini pengaturannya masih sederhana. Dan untuk menu pengaturan lanjutannya ini hanya sedikit. Jadi di sini kalian wajib setting dulu ke pengaturan lanjutan atau advance setting supaya kalian bisa mengatur semua kontrol yang lebih nyaman. Kemudian pastikan kalian checklist yang berlaku untuk semua hero. Selanjutnya di sini untuk ke kontrol dasar. Untuk di tombol skill, di sini saya sarankan kalian pakai yang kanan karena di sini ada tambahan untuk serang minion atau monster jungle. Kemudian yang di atas ini untuk ngelock ataupun nyerang turret. Selanjutnya ada prioritas target serangan dasar. Saya sarankan kalian pakai yang tengah atau HP mutlak terendah. Jadi misalkan ada dua hero dengan HP berbeda, maka hero kalian akan ngelock hero musuh yang darahnya paling sekarat berdasarkan HP mutlak terendah. Nah, kemudian ada pengaturan tampilkan avatar musuh. Ini berguna untuk ngelock hero musuh. Misalkan tidak diaktifkan, ini tidak ada foto avatar musuh untuk kita lock. Tapi misalkan ini diaktifkan, maka kalian bisa lock hero musuh seperti ini. Selanjutnya ada serang sambil bergerak. Di sini misalkan kalian aktifkan, di sini itu jika kalian gerakin analog kalian sambil menyerang hero lawan itu, dia fokusnya ke menyerangnya. Jadi analog kalian itu akan keganggu. Misalkan kalian pencet tombol serangnya seperti ini. Untuk yang ini opsional. Kalau saya nonaktifkan saja. Nah, selanjutnya ada jarak kejar otomatis. Di sini ada standar sama melee. Kalau standar itu misalkan hero kalian agak jauh seperti ini. Dan jika kalian pencet basic attack atau kalian serang, maka akan otomatis ke arah musuh seperti ini. Nah, ini bedanya sama melee. Kalau melee itu kalian harus benar-benar dekat sama hero musuh. Di sini saya sarankan kalian pilih yang melee saja. Nah, selanjutnya ke settingan roda gerak tetap. Ini fungsinya buat analognya tidak bergerak. Di sini kalian bisa setting untuk yang kanan biar analognya diam. Namun jika kalian pilih NA ini, analognya berubah-ubah seperti ini. Silahkan kalian sesuaikan enaknya kalian pakai yang mana. Kemudian settingan di bawahnya ada sensitivitasnya. Di sini silahkan kalian sesuaikan sama selera kalian. Kalau kalian mau cepat, kalian bisa setting ke kanan. Atau jika kalian pengen makin slow, kalian bisa setting ke kiri. Selanjutnya, di sini ada pemilihan target serangan dasar. Ini settingan untuk geser skill basic attack kalian. Kalau misal di sini dinonaktifkan, jika kalian geser tombol serang ini cuma hitam seperti ini. Nah, kalau kalian menggunakan presisi, maka basic attack kalian atau tombol serang kalian bisa kalian geser seperti ini. Dan jika kalian menggunakan yang berbentuk kipas, maka tampilan visualnya itu kayak berbentuk kipas. Kalau saya ini lebih enak yang pakai presisi, soalnya jaraknya itu lebih jauh untuk ngelocknya. Selanjutnya ada pengaturan indikator shift collision. Kalau ini kalian aktifkan, di sini kayak ada lingkaran dan garis. Misalkan hero-nya bisa nembus tembok. Jika garis di dalam lingkaran ini jauh, maka dia bisa nembus tembok. Namun jika garisnya dekat seperti ini, maka dia tidak bisa nembus tembok. Ini untuk pemula sangat membantu. Silahkan kalian aktifkan saja. Kemudian settingan di sebelahnya ada pengaturan settingan skill fixture in fixture. Ini pengaturan hanya berlaku untuk beberapa hero saja. Salah satu contohnya adalah Hao Yi. Jadi ini kalau misalkan kalian aktifkan, misalkan kalian pakai ulti Hao Yi, di samping minimap ini bakal ada tampilan pop-up gambar layar seperti ini. Jadi kalau tidak dalam pandangan, bakal muncul pop-up fixture seperti ini. Kemudian selanjutnya ada pengaturan metode kontrol skill. Di posisi roda, ada posisi tetap sama ikuti posisi tekan jari. Untuk di sini saya sarankan kalian pakai posisi tetap saja. Contohnya, kalian pencet skillnya terus kalian geser ke kanan. Ini bakalan tetap ada berada titik tengahnya, kurang lebih kayak gini.
Lanjut di bawahnya, ada pengaturan kamera mengikuti skill. Kalau misalkan settingnya di kamera tetap, jika kalian geser skillnya seperti ini tidak ngaruh sama kamera layar kalian. Dan misalkan kalian setting ke pergeseran kamera dengan mengikuti arah skill, maka layar kalian akan bergerak mengikuti skill dari hero kalian seperti ini. Di sini, kalian wajib setting ke pergeseran kamera dengan arah skill, supaya kalian tidak perlu geser-geser map kalian. Selanjutnya, settingan arah pergeseran default. Nah, kalau misalkan pilih yang unit musuh target, ini akan otomatis ngelock ke musuh. Misalkan di sini saya klik tahan skill 1 dan saya gerakin analog memutari hero seperti ini, maka skill satunya akan ngelock ke hero musuh seperti ini. Dan misalkan kalau pindah ke arah gerakan, dia bakal mengabaikan musuh. Misalkan arahnya ke belakang, terus saya pencet skill satunya ke arah belakang. Pokoknya sesuai arah hadapan hero nya kemana gitu. Dan untuk settingan kontrolnya kira-kira seperti itu. Silahkan kalian sesuaikan, atau boleh juga kalian samakan dengan settingan yang di atas. Selanjutnya, untuk di pengaturan layout. Untuk di Honor of King ini, misalkan kalian ingin mengubah tombol layout, kalian juga bisa. Di sini kalian tinggal custom saja, dan tinggal kalian geser sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian di bawahnya ada pengaturan umum. Di sini ada mode tangan kanan dan tangan kiri. Di sini enaknya kalian pakai yang mana? Silahkan kalian sesuaikan saja. Jika kalian pakai yang kiri, seperti ini untuk tampilannya. Tombol beli item dan lain-lain letaknya juga di kiri seperti ini. Jika kalian sudah terbiasa dengan game sebelah, di sini bisa kalian pakai yang pakai tangan kanan. Dan seperti ini untuk tampilannya. Di sini untuk tombol item dan lain-lain, semuanya ada di kanan seperti ini. Oke bosku, jadi seperti itu settingan terbaik Honor of King untuk pemula. Silahkan kalian pakai, atau kalian bisa setting-setting sendiri karena saya sudah jelaskan seperti itu tadi. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa komentar gimana setelah kalian menggunakan pengaturan ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.